Halo, selamat berjumpa kembali dan selamat datang di channel YouTube Netlin to Trader. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold. Sebelum kita bahas mengenai pergerakan gold, kita akan lihat dulu indeks dolar Amerika ya. Jadi indeks dolar itu drop ya dari puncak tertinggi di 97 ya, kemudian drop sekarang menuju ke 95. Jadi dropnya ini ternyata kalau secara teknikal disebabkan karena adanya pola divergen ya dari RSI. Jadi pola divergen itu seperti ini ya, ini naik arahnya, kemudian RSI malah bergerak turun ya dari puncak ini ke puncak ini ya. Nah, jadi seperti itu di time frame daily ya. Di time frame weekly pun ternyata pola ini masih ada ya. Time frame weekly juga seperti itu, divergen juga. Artinya berpeluang si indeks dolar ini drop lebih dalam ya. Cuma dia akan tertahan ya, tertahan di area ini ya, tertahan di area ini, di area biru ini. Nah, apabila ada area demand ini di break, maka dia kemungkinan bisa turun lebih dalam bahkan ke 90-an ya, 93 lah ya. Jadi seperti itu, yang artinya kalau dia drop berarti maka semua fire yang berkaitan dengan indeks dolar itu akan naik ya, seperti GBP, kemudian GBP USD, Euro USD juga, dan gold pastinya juga akan berdampak. Berbarengan juga hari ini itu ada rilis berita mengenai non farm payroll ya. Kita lihat gold kemarin sempat turun, kemudian dia naik ya, jadi membentuk pola pin bar di daily. Di 1 jam itu analisa kemarin itu di break ya, jadi kena stop loss. Yang ini kena stop loss, ternyata dia turun lebih dalam tapi membentuk pola engulfing di 1 hari atau 1 jam, time frame 1 jam ya. Nah, ini dia kemarin di break demand ini juga di break, tapi dia tidak sampai menuju ke area ini. Nah, melihat pola ini, jadi kemungkinan kalau dilihat ini, maka kemungkinan dia akan menuju ngeritest kembali ini, kemudian baru naik, apalagi sekarang non farm payroll ya. Jadi dia ngeritest support area di sini ya, ini ya, ini di retest kemudian dia naik. Nah, ini untuk hari ini mungkin kemungkinan akan meretest ini lagi, baru dia akan naik lebih tinggi ya. Target yang lebih tinggi mungkin di 1820 ya, 1820. Bahkan kalau ini di break maka dia bisa ke lebih tinggi. Nah, saya kira ini akan di breakout kemarin ya, pola ini. Jadi bentuk pola ini ya, itu di breakout tapi dia malah naik lagi ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti setelah rilis berita. Bisa saja drop tiba-tiba kemudian naik, bisa seperti itu, atau bahkan drop dan terus drop. Tapi kalau kita lihat dari indeks dolar yang dia drop, maka ketertahan di area demand itu. Kalau di area demand itu dia naik ya. Jadi kalau ini misalnya kita kembali ke indeks dolar pas rilis berita, misalnya dia naik, non farm payroll hasilnya bagus gitu misalnya, maka dia akan turun ke sini, habis itu dia naik ya. Jadi dia bisa turun ke sini atau dia bisa naik sini, kemudian dia turun, kemudian naik lebih dalam, lebih tinggi lagi, bisa seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, ini turun kemudian di retest turun. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi begitupun gold nanti ya, di gold juga seperti itu. Kemungkinan dia turun dulu. Biasanya kalau di berita rilis non farm payroll itu pergerakannya adalah naiknya cepat dan turunnya juga cepat ya. Jadi ini nggak relevan ya. Nah, adanya engulfing ini sudah mengindikasikan bahwa pergerakan
pergerakan harga nanti di ketika non farm payroll juga pasti akan seperti ini ya. Jadi kemungkinan juga dia akan sedikit nge-retest gitu, misalnya lagi habis itu naik lebih dalam, bisa seperti itu. Atau bahkan ya, kalau area demand ini di break ya, maka dia akan longsor lebih dalam lagi. Itu bisa langsung seperti ini ya. Jadi kita lihat di H4 aja ya. Nah, di H4 juga bentuk pin bar ya. Jadi kalau misalnya dia benar-benar ini di turun dulu untuk nge-retest ya, maka dia bisa naik lebih dalam. Jadi bisa seperti itu, atau bahkan bisa ini ternyata tidak berlaku, tidak pin bar, di break sama dia, kemudian di nge-retest ini, kemudian dia bisa lebih dalam lagi turunnya ya. Bisa seperti itu juga. Nah, tergantung nanti bagaimana hasil rilis berita dari non farm payroll. Kemudian kita bisa lihat di time frame daily, itu juga membentuk pola yang sama ya. Jadi ada pola pin bar juga. Ini pola pin bar juga ya. Jadi itu tinggal nanti bagaimana hasil rilis berita. Kalau melihat pola, jadi dia masih berpeluang untuk naik ya. Jadi masih berpeluang untuk naik. Jadi kalau kita mau open posisi, mungkin saya sarankan masih buy ya. Kemudian dengan target ya di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, stop lossnya kita bisa taruh di bawah dari area ini ya. Jadi bisa seperti itu. Kita tunggu di area ini lagi untuk buy, dan kita lihat pola candlestick yang muncul setelah rilis berita ya. Jadi kalau pola candlestick muncul setelah rilis berita adalah pola-pola engulfing ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk eksekusi buy. Atau karena ini saya lihat di time frame daily ya, jadi sangat berpeluang misalnya gold itu menguji di sini ya, menguji area ini ya. Jadi kalau buy mungkin bisa dipertimbangkan, jadi misalnya dia bisa saja menguji area ini ya. Kemudian akhirnya membentuk pola double bottom untuk melanjutkan pergerakannya ke harga yang lebih tinggi. Bisa seperti ini, pola double bottom dulu baru dia naik. Jadi kita bisa tunggu di sini untuk buy karena ini adalah area trendline di daily ya. Kalau dia memang melanjutkan tren naiknya, jadi kita bisa tunggu di sini untuk open buy di hari ini ya. Jadi kalaupun buy di sini bisa kita tunggu dengan buy-nya di sini ya. Stop loss-nya adalah di sini ya, di 17.50 ya, misalnya jauhkan aja gitu ya. Kemudian target profit itu di area ini. Ini kalau hasil non farm payroll-nya nggak bagus ya. Nah, bisa seperti itu, kita tunggu buy di sini. Jadi dengan asumsi dia akan turun kemudian naik melesat. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa untuk opsi itu. Jadi kapan kita sell misalnya gitu. Sell apabila dia breakout pola ini ya, pola di sini. Sehingga kita bisa asumsikan dia bisa turun ke 1600-an kalau ini di breakout ya. Jadi kita lihat. Jadi kalau di data non farm payroll bagus, maka kemungkinan gold akan longsor lebih dalam ya. Karena juga dia pasti, karena ini adalah akhir minggu, ini menentukan sekali untuk pergerakan
ke depan 1 bulan ini dari pergerakan gold. Nah, jadi di minggu ini benar-benar akan membuktikan apakah gold itu masih trennya bagus untuk naik, atau jangan-jangan sudah berakhir trennya di minggu ini. Jadi seperti itu. Nah, ini membentuk pola triangle ya. Ya, menurut saya dia pasti akan menuju area ini ya sebelum dia akan melanjutkan tren ya, karena ini berbentuk pola triangle. Jadi bisa aja dia turun dulu ke sini baru dia naik. Kalau ini di breakout, dia akan menuju ke harga tertinggi di sini ya. Jadi kalau secara mungkin kalau minggu ini berada non-farm payroll buruk, dia coba turun, kemudian dia naik ke sini, bahkan mungkin nge-retest gitu ya. Ya, misalnya seperti itu, nge-retest kemudian dia naik sampai ke titik ini. Bisa seperti itu ya pergerakan gold untuk 1 bulan ke depan kalau non-farm payrollnya nggak bagus ya. Tapi kalau non-farm payrollnya bagus ya, mungkin ini di break dan dia bisa menuju ke harga terendah di 1685. Jadi ketika pola ini di breakout, pola trendline di breakout, dia berpotensi menuju area di sini ya 16. Jadi kalau ini di breakout ya udah kita tunggu dia untuk open posisi sell. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan kami mengenai pergerakan gold. Jadi yang namanya analisis itu nggak ada yang namanya 100% benar, hanya sebuah bentuk peluang kenaikan harga. Dan kemudian juga kita lihat juga pola-pola candlestick, kemudian kita lihat juga pola-pola pembalikan arah. Biasanya sih dia akan membentuk pola. Kalau di RSI mungkin bisa kita lihat pola, saya lupa tadi ya, tadi sudah mengindikan RSI. Salah sih, indikator RSI kita bisa tambahkan untuk mengetahui pola pembalikan arah ya. Nah, misalnya ini tren turun gitu kan. Nah, kita bisa ambil opsi untuk ketika dia terjadi pola divergent ya. Mungkin nggak di daily ya, mungkin di time frame yang lebih. Nah, ini jadi seperti ini contohnya. Kalau lihat time frame-nya ini dia naik ya, kemudian ini juga naik. Bisa saja sebenarnya nanti ini di sini gitu kan, tapi ini lebih dalam ke sini ya. Jadi pola divergent itu bisa terbentuk RSI masih naik ya, anggap seperti itu gitu. Misalnya dia bisa turun ke sini, tapi ini tidak, jadi dia lebih rendah dari ini, jadi seperti itu. Kemudian di sini harga seperti ini, nah gitu ya, harga di sini. Jadi RSI-nya turun sampai di sini, harga udah turun lebih dalam ya. Jadi di arahnya turun untuk harga, RSI masih arahnya naik, sehingga kita bisa open posisi buy dengan pola divergent. Ya, jadi bisa seperti itu nanti untuk ambil posisi ya, untuk menggunakan analisis teknikal pola divergent dari RSI. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber yang sudah menonton channel ini, dan untuk yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, mohon dukungannya untuk di subscribe, kemudian like dan share, kemudian komen, dan jangan lupa masuk grup Telegram untuk bisa diskusi langsung, bertanya langsung ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.